Novel Soul Land 213. Tang San menghidupkan kembali Xiao Wu. Pada part sebelumnya kita sudah melihat adegan mengharukan yang sekaligus bikin gregetan. Xiao Wu pada akhirnya harus ikhlas kehilangan kedua kakaknya Daming dan Erming karena racun mematikan dari Bibi Dong. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan jiwa mereka adalah menggunakan teknik yang sama dengan Xiao Wu di masa lalu, yaitu memberikan tanaman obat dengan efek setara seperti bunga hati merah kerinduan. Masalahnya di seluruh dunia tanaman super-duper langka itu hanya secara kebetulan bisa ditemukan oleh Tang San di Gua Dugubo. Berbeda dengan tanaman lain yang mungkin memiliki tunas atau anakan. Bahkan Dugubo sendiri juga tidak tahu bagaimana mengembangbiakannya. Dia cuma menemukan bunga hati merah kerinduan dan berusaha menjaganya hingga diambil oleh Tang San. Tapi paling tidak kematian Erming dan Daming akan membawakan bekal baru bagi Tang San di masa depan. Ini juga semakin memperkuat petunjuk kalau perang besar antara Kekaisaran Roh melawan aliansi Spirit Master di benua Douluo akan dimulai sebentar lagi. Setelah Tang San berhasil menyerap 2 cincin yang diberikan oleh Daming dan Erming, total dia memiliki 10 cincin yang terpasang di kedua martial soul-nya. Jenis cincin yang paling cocok untuk dimiliki seorang Feng Hao Douluo terdiri atas 2 cincin kuning, 2 cincin ungu, dan 5 cincin hitam. Resiko dari penyerapan cincin yang memberontak dapat ditekan dan tetap masih terhitung kuat. Tang San benar-benar melampaui semua standar yang sudah pernah dicapai oleh umat manusia sebelumnya. Total usia kultivasi cincin yang Tang San miliki berjumlah lebih dari 600.000 tahun. Sementara yang lain berkisar di angka 250 ribuan. Untuk berhadapan dengan seekor binatang roh berusia 100.000 tahun ke atas, dibutuhkan kekuatan luar biasa yang paling tidak setara dengan sang legenda Tang Hao. Tapi Tang San mendapatkan 6 cincin teratas dengan semua keberhasilan yang menakjubkan. Pertama diberikan oleh kekasihnya sebagai upaya untuk saling mengorbankan diri satu sama lain. Kedua diberikan oleh Tuan Dewa Laut sebagai bonus hadiah melewati ujian tingkat emas. Ketiga merupakan kebangkitan dari cincin warisan Kaisar Perak Biru. Keempat berasal dari membunuh Raja Paus Iblis pembunuh yang mengancam keselamatan penghuni lautan. Lalu terakhir cincin kelima dan keenam diberikan oleh 2 kakak iparnya sebagai pembuktian tekad yang tak boleh diingkari. Sejak menerima 2 cincin roh dari Daming dan Erming, Tang San juga memiliki tambahan 2 tulang roh lagi. Dikurangi 1 tulang roh yang sebelumnya diberikan Xiao Wu pada ritual pengorbanan. Total sudah ada 6 tulang roh yang menyatu di dalam tubuh pemuda itu. Lalu masih ada 1 buah tulang roh eksternal yang didapatkannya setelah mencari cincin roh ketiga di hutan Xingdou. Setelah Tang San menapaki gelar tertinggi yaitu Feng Hao Douluo, tulang roh kaki laba-laba tersebut sekali lagi berevolusi menjadi lebih kuat. Kemampuan bawaan Tang San sebagai manusia juga bertambah seiring dengan peningkatan levelnya. Saat ini pertumbuhan atribut fisik Tang San setara dengan 2 kali lipatnya Feng Hao Douluo biasa. Artinya kalau Tang San bertarung melawan 2 Dugubo sekaligus tanpa menggunakan teknik roh sama sekali, maka dipastikan Tang San pasti bisa mendapatkan kemenangan mutlak. Saat ini Tang San berada pada level 90 sementara Dugubo kemungkinan masih berada pada level 92. Dia juga sempat hampir terbunuh ketika disergap oleh Yue Guan ketika berada di kota Tiandou. Tapi jangan anggap kalau sang kakek racun itu lemah ya. Dulu Tang San pernah membunuh seluruh Spirit Master yang mencoba menyerang asosiasi pandai besi di kota Gengsin. Dia juga tentunya pernah berhadapan dengan begitu banyak pengejar di hutan Xingdou. Tang San juga pernah mengirim seluruh prajurit yang ditempatkan Bibi Dong di kota Silu ke alam baka. Tapi semua angka itu masih berada di bawah levelnya Dugubo. Bukan lagi 10, 100, 1000, tapi 50.000 pasukan dibantai abis dengan 1 jurus. Setelah Tang San berhasil menyerap cincin roh serta menyimpan tubuh Daming dan Erming di kantong harta. Tujuan selanjutnya bagi pemuda itu adalah pergi untuk membangkitkan Xiao Wu. Beriringan dengan misi tersebut, dia juga harus menyelesaikan ujian ke-8 Dewa Laut. Kali ini syarat untuk membangkitkan sang gadis kelinci sudah tercapai, yaitu memiliki susunan tulang roh lengkap, memiliki 9 cincin roh, dan mencapai gelar Feng Hao Douluo. Di tengah perjalanan, Tang San menekan jiwa Xiao Wu agar tidak bangun secara tiba-tiba. Mereka berdua akan pergi menuju tempat yang sudah sangat Tang San kenal. Diisi oleh begitu banyak tanaman obat, kolam api es yang disebut sebagai sumur yin yang, serta tempat di mana ibu dan ayahnya tinggal selama beberapa tahun terakhir.
Tempat itu adalah Gua Dugubo yang berada di hutan matahari terbenam. Ketika Tang San sampai di sana, dia tidak merasakan ada banyak perubahan yang berarti. Racun kuat yang diaktifkan sendiri oleh Dugubo membuat tidak ada binatang roh yang berani berbuat macam-macam. Jalan menuju kolam api es juga masih ditumbuhi oleh banyak tanaman obat yang lebat. Ketika dia menatap ke sisi lain dari kawasan tersebut, Tang San menemukan sebuah tanaman kaisar perak biru yang sangat besar. Dari setiap sulurnya tumbuh banyak dedaunan yang lebar pula. Sulur-sulur tadi bergerak seakan memberikan kode kepada sesosok pria yang berada di sampingnya. Seorang pria dengan kaki dan tangan yang buntung. Siapa? Tanda seru. Suara pria itu seakan diselipkan maksud bertanya namun juga marah dan waspada. Lembah tanaman obat terasa berguncang ketika tatapan sepasang mata yang sedingin es bergerak mencari orang yang mendatangi tempat itu. Untuk sejenak Tang San memang sedikit terkejut. Tapi bukan karena orang yang mungkin bisa saja menyerang dirinya. Hubungan Tang San dengan pria itu sangatlah dekat. Tentu saja karena dia adalah ayahnya sendiri. Meski Tang Hao digambarkan sebagai pria yang tidak mengurusi anaknya ketika berada di desa dulu, suka mabuk-mabukan, dan bahkan melarang Tang San untuk belajar ke kota Nuoding. Tapi Tang San justru tidak pernah sekalipun membantah atau menolak permintaan ayahnya. Tang San tahu persis penampilan Tang Hao setelah bertahun-tahun tinggal bersama. Kemudian dia juga pernah berlatih di bawah bimbingan Feng Hao Douluo termuda itu. Tapi sosok Tang Hao yang sekarang sudah berbeda jauh. Rambut beruban yang tumbuh di kepalanya sudah berubah sebagian menjadi hitam. Tang Hao juga terlihat telah menyisirnya menjadi lebih rapi. Kerutan di wajah pria tua itu telah berkurang menjadi sedikit. Walaupun tadi dia sangat waspada dan mungkin saja sempat menyebarkan aura membunuh. Tapi sebenarnya tatapan Tang Hao sudah menjadi lebih cerah dan ceria. Tang San langsung menghampiri ayahnya tersebut. Juga sosok tanaman kaisar perak biru yang tentunya adalah ibunya sendiri. Ternyata bantuan kultivasi di Gua Dugubo memang berhasil mempercepat pertumbuhan Ah Yin. Kini dia sudah jauh terlihat lebih baik dari apa yang Tang San kenal sebelumnya. Pemuda itu meneteskan air mata, berusaha memeluk kedua orang tuanya dengan erat. Tang San selalu menampilkan sifat yang tenang dan kuat di depan teman-temannya, termasuk juga di depan Xiao Wu. Tapi pada akhirnya dia tetap seorang anak yang merindukan kasih sayang orang tuanya. Tang San belum pernah bertemu dengan wujud manusia Ah Yin. Mungkin sekali ketika mantan Maharani Perak Biru itu pernah menghampiri putranya di dalam mimpi. Sayangnya acara pertemuan kali ini tidak bisa berlangsung dengan panjang. Tang San masih memiliki sebuah urusan yang harus segera diselesaikan. Tapi dia tidak akan melakukan hal tersebut jauh-jauh dari orang tuanya. Urusan tersebut tidak lain dan tidak bukan tentunya adalah membangkitkan Xiao Wu. Meski tanaman tidak memiliki telinga dan mata, Tang Hao pernah bercerita mengenai sosok gadis kelinci yang telah mencuri hati putra mereka. Ah Yin pun terkejut ketika melihat sosok Xiao Wu yang dimaksud. Entah bisa disebut malang atau beruntung. Tang Hao dan putranya sama-sama jatuh cinta pada binatang roh humanoid berusia 100.000 tahun. Bahkan keturunan mereka nantinya juga akan melakukan hal yang sama. Tang San menjelaskan syarat membangkitkan Xiao Wu, yaitu memiliki 9 cincin roh di martial soul pertamanya. Memiliki 6 tulang roh lengkap, serta mencapai gelar Feng Hao Douluo. Ketika Tang San menunjukkan ke-9 cincin roh yang dia maksud, kedua orang tuanya langsung memasang ekspresi kaget bukan main. Tang Hao mungkin bisa dikatakan bangga karena anaknya bisa mendapat pencapaian seperti ini. Namun berbeda dengan Ah Yin yang sebelumnya merupakan binatang roh berusia 100.000 tahun. Ketika sudah mencapai usia 100.000 tahun, binatang roh akan memiliki kecerdasan dan perasaan yang sama seperti manusia. Memburu binatang roh berarti sama dengan memburu manusia lain. Ah Yin memang tidak sempat memberikan pelajaran apapun kepada putranya. Tapi dia takut kalau bisa jadi Tang San sudah berubah menjadi orang yang berdarah dingin. Untungnya Tang San benar-benar peka dengan keadaan. Dia menjelaskan kalau dari ke-6 cincin roh yang dia miliki saat ini, hanya satu yang dia dapatkan dari membunuh binatang roh. Lagi pula binatang roh yang dimaksud adalah Raja Paus Iblis Pembunuh yang telah mengancam keselamatan Pulau Dewa Laut. Sisanya merupakan hadiah dan pengorbanan dari banyak orang yang mempercayainya. Setelah yakin kalau ibunya sudah tenang, Tang San meminta izin untuk membangkitkan Xiao Wu di hutan tersebut. Walaupun dia sudah sangat yakin dengan peluang untuk keberhasilan proses ini, namun Tang Hao tetap mengingatkannya untuk tidak terburu-buru. Tang San duduk dan memulai proses kultivasi.
Ini adalah kali pertama pemuda itu menguji kekuatannya setelah mencapai gelar Feng Hao Douluo. Sekarang kekuatan mental Tang San telah mencapai ke ranah tingkat 9. Level ini bahkan termasuk dalam legenda yang belum pernah dicapai oleh tetua terkuat di Sekte Tang San sebelum dia bereinkarnasi. Karena sudah melampaui batas yang seharusnya tidak bisa ditembus. Kini kekuatan mentalnya sudah berevolusi menjadi sesuatu yang disebut sebagai kekuatan surgawi. Saat Tang San berkultivasi, beberapa kabut putih mulai keluar dari kulit Tang San. Perlahan menjadi sangat tebal hingga tubuhnya tidak terlihat lagi. Tang Hao merasakan kalau kabut tersebut sepertinya dibuat untuk melindungi tubuh Tang San dari ancaman yang tidak diinginkan. Selama Tang Hao berada di hutan matahari terbenam, dia melakukan kultivasi untuk mengembalikan kekuatannya ke Feng Hao Douluo. Untuk orang biasa berlatih dari level 75 ke 90 sendirian adalah sesuatu yang hampir mustahil. Kecuali untuk mereka yang berasal dari keturunan keluarga Tang. Kabut putih yang mengelilingi Tang San perlahan naik ke udara dan mengembun menjadi 3 teratai besar. Energi dari kolam api dan es juga menyatu dengan kabut putih yang membumbung. Pemuda itu mengangkat tubuh gadis kelinci yang tertidur di hadapannya. Kini semua persiapan sudah lengkap. Hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah memulai proses penyatuan jiwa. Sekian untuk bab kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime VC. Terima kasih.